الحمد لله الحمد لله خالق الأنام ومجزم الأجزام وشارع الحلال والحرام ومشرف الجمعة على سائر الأيام. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebelum 1400 tahun yang lalu telah terjadi di hadapan kita saat ini. Begitu banyak orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan harta, cara yang mereka lakukan. Apakah harta, cara tersebut hal yang dihalalkan atau hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian apa dampak yang akan dihasilkan apabila kita sering memakan dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Man akalal halal ata'at jawarihu syam aba, wa man akalal haram asat jawarihu syam aba." Barang siapa yang makan dari makanan yang halal, makan dari rezeki yang halal, maka mau tidak mau dia akan mengerjakan daripada amal ibadah. Namun sebaliknya, waman akalal haram asad jawarihu syam aba. Barang siapa yang berani makan daripada makanan yang haram, makan dari rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asad jawarihu syam aba, maka mau tidak mau dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad telah mengatakan di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, beliau menyampaikan, sekalipun orang yang makan daripada makanan yang haram, maka tidak akan mampu bagi dia untuk mengerjakan amal ibadah. Sekalipun mereka mengerjakan amal ibadah, fa ta'atuhu ghairu maqbulah, amal ibadahnya, ketaatannya tidak akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah berfirman dalam ayat Al-Quran, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima daripada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Innallaha thayyibun la yakbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah baik, suci, dan tidak akan menerima kecuali suatu hal yang baik dan suci. Fa ibadah akilil haram la tu'thir fi qalbihi nuran wala barakatan fi rizqih wala fi umrih bal hiya ibadah maslubah al manafi' dunya wa ukhra. Maka ketahuilah, ibadah seseorang yang berani makan dari harta yang haram, dari rezeki yang diharamkan, la tu'thir fi qalbihi nura, amal ibadahnya tidak akan memberikan efek cahaya di dalam hatinya, wala barakatan fi rizqih wala fi umrih, dan tidak akan berkah hartanya, tidak akan berkah umurnya, juga tidak akan berkah. Bal hiya ibadah maslubah al manafi' dunya wa ukhra. Amal ibadah yang selama ini dikerjakan adalah amal ibadah yang tidak akan memberikan sedikit pun manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Khatib berwasiat terhadap diri khatib pribadi pada khususnya dan para hadirin pada umumnya, maka marilah kita cari rezeki yang halal dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari harta yang haram. Jangan sekali-kali kita mencari harta dengan cara yang haram. Kenapa? Karena apabila seorang anak, seorang istri telah durhaka terhadap diri kita, telah berani melawan diri kita, maka jangan salahi mereka, tapi salahilah dan introspeksilah diri kita. Apakah selama ini kita telah memberikan rezeki yang halal? Apakah selama ini kita telah memberikan nafkah yang halal atau tidak? Karena tidaklah mereka bermaksiat, tidak mungkin mereka durhaka, tidak mungkin mereka kurang ajar, kecuali harta nafkah yang selama ini kita telah beri kepada mereka semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua, taufik kepada kita semua untuk mencari rezeki yang halal, dan semoga Allah SWT berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang cukup kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.